Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hayakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihsaji wa Ta'allumi Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kembali kajian kita dan kajian kita memasuki episode ke-19 dengan tema Terjebak Masa Lalu. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama kepada beliau. Falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimah, pendengar sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada malam hari ini dengan membahas Al-Wasailul Mufidah lil Hayah As-Sa'idah, sarana-sarana indah untuk mencapai hidup bahagia. Kajian mental health series kita, seri kesehatan mental. Alhamdulillah kita sudah masuk pada episode ke-19 dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah terjebak masa lalu. Dan semoga para pendengar semua dimanapun antum-antuna berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Bagi yang memiliki kesulitan, kesukaran, baik dari segi ekonomi maupun dari segi hati, masalah di rumah tangga, dan masalah-masalah yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan antum-antumna semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang indah dari musibah-musibah serta petaka-petaka tersebut. Innahu waliyuzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin wal muslimah, para pendengar sekalian dimanapun antum-antuna berada, sekarang kita akan masuk di halaman ke-23, melanjutkan kembali pembahasan beliau dari Al-Wasail Mufidah. Dan Alhamdulillah kita masuk di pasal yang baru dari pembahasan beliau dari hal-hal yang membuat hidup bahagia. Dan sesuai materi kita berkaitan dengan terjebak masa lalu, dan ini adalah pembahasan penulis pada malam hari ini, yaitu tentang seseorang yang terjebak dengan masa lalunya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun pasal, wa minal asbabi
al-mujibati lil sururi wa zawalil hammi wal gham, dan di antara sebab-sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan dan gundah gulana, dan di antara sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan serta menghilangkan kesedihan dan gundah gulana, yaitu apa kata penulis? As-sa'yu fi izalatil asbabil jalibati lil humum wa fi tahsilil asbabil jalibati lis surur. Sebab tersebut disebutkan oleh penulis adalah untuk menghilangkan kesedihan dan gundah gulana dan menghadirkan kebahagiaan, kata beliau, adalah bersegera, as-sa'yu, bersegera menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan tersebut, bersegera menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan tersebut, dan mencari sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kata penulis, yang membuat seseorang bisa meraih kebahagiaan dan hilang kesedihannya adalah bergegas dan bersegera menghilangkan sebab-sebab yang membuatnya sedih, serta dia bergegas untuk meraih sebab-sebab yang membuatnya bahagia. Jadi penulis di sini masih membahas secara umum, ya, bahwasanya untuk mendapatkan kebahagiaan, yang kita tempuh adalah segera mencari sebab kebahagiaan tersebut dan segera menghilangkan sebab-sebab kesedihan tersebut. Sekarang penulis berikan rinciannya. Seperti apa yang namanya menghilangkan sebab-sebab kesedihan dan seperti apa bentuknya untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan. Kata beliau, wazalika, dan hal itu tercapai binisyanin ma madha alaihi minal makarihi allati la yumkinuhu radduha. Hal itu tercapai dengan cara melupakan, luka-luka yang pernah menimpanya di masa lalu. Hal itu dicapai dengan cara melupakan luka-luka yang pernah menimpanya di masa lalu. Allati la yumkinuhu radduha. Yang dimana luka tersebut, masa lalu tersebut, tidak mungkin untuk ditolak lagi. Yang tidak mungkin untuk ditolak lagi. Wa ma'rifatihi anna ishtighala fikrihi fiha min babil abasi wal muhal. Dan memahami bahwasanya dengan menyibukkan
dengan menyibukkan dirinya memikirkan masa lalu, itu termasuk bentuk kesia-siaan dan kemustahilan. Dan memahami bahwa dengan menyibukkan dirinya memikirkan masa lalu, termasuk bentuk kesia-siaan dan bentuk kemustahilan. Wa anna dzalika hamqun wa jununun. Sebab hal tersebut merupakan bentuk kebodohan dan kegilaan. Sebab hal tersebut merupakan bentuk kebodohan dan kegilaan. Maka hadirin sekalian, di sini penulis membahas tentang cara meraih kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan dengan cara melupakan masa lalu yang pernah menimpanya dan tidak menyibukkan diri dengan memikirkannya. Maka ini merupakan yang disebutkan oleh penulis di paragraf yang pertama. Kemudian beliau berpindah di paragraf berikutnya, melanjutkan hal yang bisa membuat dirinya bahagia dan hilang kesedihannya. Kemudian kata beliau, fayujahidu qalbahu anit tafakkuri fiha. Maka hendaknya ia melatih hatinya untuk tidak melamun terhadap luka tersebut. Dan hendaknya ia latih dirinya untuk tidak melamun terhadap luka lama tersebut. Jadi di sini di dalam bahasa Arab di situ yujahidu an, ya yujahidu an, artinya bersungguh-sungguh untuk menghindar. Jadi dia sungguh-sungguhkan hatinya untuk menghindari memikirkan masa lalunya. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbaluhu. Dan demikian juga ia melatih hatinya untuk tidak risau di perkara masa depan. Untuk tidak risau dengan perkara yang masa depan. Mimma yatawahhamuhu min faqrin aw khawfin. Terhadap hal-hal yang ia bayangkan seperti kemiskinan ataupun ketakutan. Aw ghairihima minal makarihil lati yatakhalliha fi mustaqbali hayati. Atau musibah selain keduanya tersebut yang ia hayalkan akan terjadi pada masa yang akan datang di dalam hidupnya. Jadi demikian juga dia melatih dirinya untuk tidak risau dengan perkara yang ada di masa depan. Terhadap hal-hal yang ia bayangkan. Seperti kemiskinan, ketakutan, atau musibah selainnya. Ya, allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayati.
yang dia hayalkan, musibah tersebut di masa yang akan datang hidupnya. Faya'lamu anna al-umur al-mustaqbalah majhulun ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alamin wa annaha biyadil azizil hakim. Dan dia harus memahami bahwasanya hal-hal di masa depan tidaklah diketahui, baik yang baiknya ataupun buruknya, baik berupa harapan ataupun kepedihan. Maka seorang harus mengetahui bahwasanya hal-hal di masa depannya itu tidak diketahui, baik kebaikan, keburukan, harapan yang baik, ataupun rasa sakit. Wa annaha biyadil azizil hakim. Dan bahwasanya perkara masa depan itu di tangan Allah Al-Aziz Al-Hakim. Perkara masa depan di tangan Allah Al-Aziz Al-Hakim. Laisa biyadil ibadi minha syai'un illa sa'ya fit tahsili khairatiha. Tidak ada satupun, tidak ada satupun kuasa hamba darinya. Maksudnya tidak ada kuasa hamba terhadap hal yang ada di masa depan kecuali hanya sekedar berusaha untuk mendapatkan kebaikan wa daf'i madarratiha, serta usahanya menolak keburukan. Wa ya'lamul abdu annaha idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajali mustaqbali amrihi wattakala ala rabbihi fi islahihi. Dan seorang hamba harus mengetahui jika ia memalingkan pikirannya dari kerisauan masa depan, jika ia memalingkan pikirannya dari kerisauan di masa depan, maka sejatinya ia tawakal kepada Rabb-Nya untuk memperbaiki hal tersebut. Wa tama'anna ilaihi fi dzalika idza fa'ala dzalika wa tama'anna alaihi fi dzalika idza fa'ala dzalika itma'anna qalbuhu wa salahat ahwaluhu wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu. Maka ketika ia mengerjakan hal tersebut, hatinya menjadi tenang, keadaannya menjadi baik, serta kesedihan dan gundah gulananya bisa hilang. Sehingga ketika dia mengerjakan hal tersebut, maka hatinya menjadi tenang,
keadaannya menjadi lebih baik, serta kesedihan dan gundah gulananya bisa hilang. Para pendengar sekalian, ikhwan wa akhwat, pada kesempatan ini penulis membawakan metode yang sangat indah di dalam menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Yang dimana metode yang disebutkan penulis untuk menghilangkan kesedihan dan gundah gulana ada dua. Yang pertama adalah melupakan kejadian dan musibah-musibah di masa lalu, serta tidak menyibukkan diri darinya, sekaligus dia berusaha keras untuk tidak memperhatikan dan tidak memikirkan masa-masa yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Maka di sini kita dapatkan pembahasan berkaitan dengan hal itu. Pembahasan kita adalah mendapatkan kebahagiaan dengan cara menghapus trauma dan kerisauan. Pembahasan kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, maka seseorang harus menghapus traumanya dan menghapus kerisauannya. Maka yang dimaksud dengan trauma di sini, kaum muslimin, para pendengar sekalian, seseorang menghapus traumanya berarti musibahnya di masa lalu, lukanya di masa lampau, dan rasa kesedihannya yang berlarut-larut di masa lalu dia hilangkan. Dan dia lupakan. Itulah yang dimaksud dengan menghapus trauma. Adapun menghapus kerisauan, yang dimaksud dengan penulis di sini kerisauan adalah kegalauan di masa datang, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi berupa keburukan di masa datang, serta khayalannya tentang masa yang akan datang. Maka ini yang disebut dengan cara memperoleh kebahagiaan dan menghilangkan keburukan. Yaitu dia hapus traumanya dan dia hapus kerisauannya. Trauma itu adalah kesedihan dan luka di masa lalu, sedangkan kerisauan adalah kegalauan, kekhawatiran, ketakutan dan khayalan yang ada di masa akan datang. Maka hadirin sekalian, pendengar, fokus kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita berfokus pada trauma masa lalu. Karena pembahasan kita tentang kerisauan di masa akan datang, kita akan memiliki tema tersendiri di pertemuan-pertemuan setelahnya. Maka fokus kita pada malam hari ini, pendengar sekalian, adalah tentang masa lalu. Yang dimana pembahasan tentang trauma masa lalu merupakan pembahasan yang
meskipun dia sensitif, akan tetapi termasuk dari inti penyebab seseorang mengalami kesedihan. Karena terkadang trauma itu atau peristiwa masa lalu yang pahit tersebut membuat pikiran seseorang menjadi terbentuk, membuat pikiran seseorang menjadi termindset, sehingga ada sesuatu yang ada di masa depan yang harusnya tidak kenapa-napa, akan tetapi gara-gara traumanya yang membuat dia berpikir 1, 2, 3, 4 kali. Dan ini kita pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang perbedaan antara alham dan al-gham. Teman-teman yang belum menyimak pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbedaan alham dan al-gham. Akan tetapi fokus kita kaum muslimin tentang trauma masa lalu pada malam hari ini dikarenakan inilah yang membentuk mindset seseorang bertingkah pada masa sekarang. Dan terkadang ia membuat seseorang terbentuk pada masa sekarang dan pada waktu-waktu yang akan datang itu karena masa lalunya. Yang harusnya dia bisa lakukan ini dan itu, tapi karena ada sesuatu hal memori di masa lalu yang sakit, sehingga membuat dia berpikir berkali-kali. Sehingga ini yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, yaitu jenis luka masa lalu. Jenis luka masa lalu. Supaya kita mengerti kaum muslimin tentang cara mengobati luka masa lalu, maka kita harus tahu jenis dari luka masa lalu tersebut. Agar treatmentnya bisa kita berikan dengan benar. Maka luka masa lalu, pendengar sekalian, terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang sifatnya berada di dalam kendali kita. Ada yang sifatnya berada dalam kontrol kita. Artinya sesuatu hal yang secara sadar kita melakukannya di masa lalu itu. Sehingga menyebabkan terjadinya luka. Dan yang kedua adalah ada yang sifatnya di luar dari kendali kita. Bisa karena lingkungan, bisa karena manusia di sekitarnya. Artinya ketika terjadi hal itu, maka itu bukan kemauan kita dan kita tidak sadar untuk melakukannya, sehingga ketika terjadi maka itulah yang menyebabkan trauma. Maka saya ulang kepada antum-antuna semua, saya bertanya, luka masa lalu itu terbagi menjadi berapa? Silakan dibuka mikrofonnya. Dua. Terbuka menjadi berapa? Dua. Terbuka menjadi dua. Hasan.
Yang pertama apa? Ada yang sifatnya berada Silakan di dibuka dalam mikrofonnya. Apa? Satu? yang sifatnya berada di dalam kontrol kita. Ada di dalam kontrol kita, kendali kita. Yang kedua, hadirin. Di luar kendali. Hasan, Nurhan ya. Ada yang berada di luar kendali kita. Sampai sini semua paham ya? Bisa dibalas lewat chat, bisa? Paham? Insya Allah. Baik, paham. Kalau begitu kita kasihkan contoh. Adapun yang pertama adalah yang ada di dalam kendali kita. Luka masa lalu tersebut, contoh misalnya. Ada seseorang misalnya di masa lalu, dia secara sadar diri malas belajar. Malas untuk belajar. Namun pada waktu dulu dia mampu untuk belajar. Akhirnya pada masa saat ini yang dia lakukan itu menyesal. Namun sudah terlambat karena masa lalunya diiringi dengan sifat kemalasan. Padahal dia mampu untuk belajar, masa sekarang dilewati dengan kebodohan dan rasa penyesalan. Dan ini sering terjadi ya. Orang-orang tua atau ada biasa bapak-bapak yang dalam tanda petik menyesal di dalam hidupnya karena telah berbuat begini dan begitu, termasuk malas belajar sehingga pengangguran dan seterusnya, maka dia lalui hari-harinya dengan penyesalan karena luka masa lalu tersebut. Atau misalnya ada seseorang yang masa lalunya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, melakukan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya dia minum, ya, dia mabuk-mabukan, ya, dia perokok berat, ya. Kemudian kerjanya misalnya begadang terus tiap malam tanpa ada tujuan yang jelas dan tanpa ada sikap yang produktif. Dan ini sudah kita bahas kemarin secara detail bagaimana cara untuk produktif. Maka orang tersebut pada saat di masa depan atau di masa sekarang dia akhirnya menyesal. Kenapa dia lakukan hal tersebut? Padahal itu berada dalam kendali dirinya pada masa lalu. Namun dia menyesal di masa sekarang. Ini merupakan jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah sifat yang di luar kendali kita. Yang bukan keinginan kita. Ya, artinya lingkungan bisa berperan, baik orang lain, baik juga alam, ya, dan yang semisalnya. Contoh misalnya, beberapa pekan kemarin ada kasus yang cukup besar, ya, kasus yang cukup besar dan ini diangkat juga di podcast ya, di beberapa podcast. Di Makassar ada kasus pelecehan seksual. Ya, maaf ya. Akramakumullah, semoga Allah menjaga dan memuliakan antum-antunna. Ada oknum dari pelajar santri, pelajar TPA, yang ternyata setelah dilakukan atau diusut kasusnya, ya oknum pengajar TPA ini ternyata melakukan, ya mohon maaf, pelecehan kepada santri-santrinya sendiri itu sampai belasan tahun. Dan setelah diselidiki katanya 2001. 2001. Artinya itu sampai sekarang terjadi. Terjadi. Ada yang pernah tahu kasusnya? Ada yang tahu kasusnya?
Ikhwan, akhwat? Nggak ada. Iya, ini baru ya, baru tiga, empat pekan yang lalu. Dan akhirnya, walau alam sekarang bagaimana kondisinya, kondisinya. Tapi orang ini itu sudah diketahui lah, diketahui senasional tentang orang yang bagaimana bukti-buktinya dan seterusnya. Walau alam apakah ditahan atau tidak, saya kurang ikuti kembali. Dan bagaimana kira-kira perasaan dari korban-korbannya tersebut, ya, yang mendapatkan pelecehan. Nah, kebetulan yang mengisi podcast atau narasumbernya tersebut adalah juga mantan korbannya. Akhirnya dia ceritalah dan seterusnya. Itu kan artinya sakit hati ya, itu sakit hati yang sangat besar. Dan itu bukan kendali dia untuk melakukan hal tersebut. Masih anak kecil, dikenai pelecehan, ya, atau misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, tapi dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Maka ini contoh dari sifat trauma masa lalu yang di luar kendali kita. Oleh karenanya kita akan membedah satu persatu bagaimana cara untuk mengobati trauma masa lalu tersebut. Yang pertama, kasus yang pertama, yaitu trauma masa lalu diakibatkan karena kendali diri kita. Diakibatkan karena kita dengan sadar diri melakukan hal tersebut pada masa lalu. Nanti pada saat di masa sekarang baru dia menyesal, baru dia sakit hati, baru dia mengatakan kalau begini maka begini. Maka hadirin sekalian, ini seperti kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya, Nabi Adam alaihi salam. Ya, beliau, ya kita tahu ya, beliau adalah bapak dari manusia ya, Abul Bashar. Dan beliau membuat kesalahan, ya, kesalahan, maksiat, yang dimana gara-gara kesalahan ini semua manusia terkena dampaknya, semua manusia terkena efeknya. Kesalahan apa itu? Ya, hadirin sekalian, silakan dibuka mikrofonnya atau di chat. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam? Satu kesalahan, namun gara-gara kesalahan tersebut manusia terkena dampaknya semua. Memakan buah larangan. Ya. Nah, memakan buah larangan. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu hazi asyajarah. Wala taqrabu hazihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hazihi syajarah. Dan jangan kalian berdua memakan atau mendekati pohon ini. Nah, karena itu kan hasil dari waswas syaitan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan tentang syaitan, bagaimana Allah memberikan waswas. Ya, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Ya, kata syaitan kepada Adam, kan fungsi dari syaitan kan hanya waswas saja. Ya, tapi Nabi Adam yang kerjakan karena syaitan itu tidak memaksa Nabi Adam. Maka kata syaitan, Rabbmu itu tidak melarangmu
dari pohon ini, kecuali illa antakuna malakaini, kecuali kamu itu berdua jangan sampai gara-gara mendekati pohon ini, memakan buah dari pohon ini, antakuna malakaini, kalian berdua jadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kalian berdua jadi orang yang dikekalkan. Nah, itu kan was-wasnya syaitan, ya kan? Tapi syaitan memang seperti begitu kerjanya. Allah memang ciptakan syaitan untuk melakukan was-was, melakukan sesuatu. Maka syaitan ya hanya mengendarai sifat nafsu manusia yang ujungnya manusia melaksanakan hal tersebut. Maka Nabi Adam alaihissalam tergelincir dengan hal tersebut. Sampai tergelincirnya Nabi Adam akhirnya turun dari surga bersama dengan istrinya itu Hawa. Satu dosa ini menyebabkan semua manusia terkena efeknya. Bayangkan. Bagaimana kira-kira perasaan antum ya? Kalau gara-gara antum melakukan sesuatu, tapi satu kompleks yang kena efeknya. Ya, tidak usah satu kota, satu kompleks saja. Gara-gara melakukan kesalahan yang fatal, satu kompleks kena getahnya. Nabi Adam alaihissalam ya, dengan hikmah dari Allah Ta'ala, beliau tergelincir dengan hal tersebut, menyebabkan beliau alaihissalam akhirnya turun dari surga bersama dengan Siti Hawa. Sehingga suatu hari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Adam alaihissalam, mereka berdua berdebat tentang masalah hal tersebut. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Hei Nabi Adam, kamu itu adalah bapak kami, bapak moyang kami. Gara-gara kamu, kurang lebih begitu bahasanya, gara-gara kamu, ya kamu yang membuat kami terlantar dan membuat kami terusir dari surga." Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Artinya, ya kalau kita mau bilang Nabi Musa menggugat Nabi Adam. Nih gara-gara kamu nih, kesalahanmu. Sehingga membuat kami semua keluar dari surga. Dan memang betul kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Cuma kita harus mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam bertaubat bersama dengan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam membalas Nabi Musa. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, istafakallahu bikalamihi." Allah memilih engkau dengan kalamnya. Artinya Allah memilih engkau untuk berbicara denganmu secara langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa khattalaka biyadihi. Dan Allah Ta'ala memberikan catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Di sini penegasan bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan. Kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, "Afatalumuni," wahai Nabi Adam, apakah kalian mau menyalahkan saya? Ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya. Yang dimana amalan tersebut, Allah ciptakan amalan tersebut kepada saya, sehingga saya melakukannya. Qabla ay yakhluqani bi arba'ina sana. Sebelum saya diciptakan 40 tahun, wahai Adam, wahai Musa. Kok kalian bisa menyalahkan saya terhadap perbuatan
Ya Allah ciptakan saya untuk melakukannya 40 tahun sebelum saya diciptakan. Ya, artinya Nabi Adam mengatakan it is what it is. Itu yang terjadi memang seperti begitu. Maka hadirin sekalian, Nabi Adam alaihissalam di sini bukan mengelak bahwasanya beliau tidak melakukannya. Beliau bukan menafikan bahwa bukan beliau pelakunya. Tapi beliau itu sudah bertaubat darinya. Kata Allah, "Fatalaqqa Adamu min rabbih fataba alaih." Maka Adam itu bertemu dengan Rabb-nya sehingga Allah memaafkannya. Di awal-awal surah apa namanya? Surah Al-Baqarah ya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam mendengarkan beberapa kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka Allah Ta'ala mengampuninya, memberikan taubat kepadanya. Maka Adam alaihissalam bertaubat dengan hal tersebut. Sehingga taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga di sini hadirin sekalian, kita bisa dapatkan bahwa kasus di mana seseorang memiliki kesalahan masa lalu, dosa masa lalu, yang bisa jadi buruk, yang bisa jadi penuh dengan masalah, penuh dengan luka, lalu dia sadar diri melakukannya, maka hal tersebut bisa dia hilangkan dengan cara dia bertaubat dengan hal tersebut. Dan memperbaiki setelahnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Maka ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha. Maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukannya. Maka di sini kita dapatkan pelajaran bahwasanya trauma masa lalu yang kita dapatkan dari hasil kesalahan kita sendiri, maka ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat. Allah Ta'ala melihat seseorang dari taubatnya. Sebagaimana kita lihat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Hatta meskipun gara-gara Nabi Adam, semua manusia kena dampaknya. Dan termasuk Nabi Musa pun kena dampaknya sehingga beliau berargumen dengan Nabi Adam. Semua orang kena dampaknya. Tapi Nabi Adam alaihissalam bukan dilihat dari situ. Nabi Adam alaihissalam dilihat dari seberapa jauh dia melakukan kebaikan setelah dia keburukannya terjadi. Oleh karenanya di sini kita dapatkan pelajaran bahwasanya seburuk apapun masa lalu kita, seberat apapun musibah yang akan kita dapatkan kemarin, yang merupakan hasil dari kesalahan-kesalahan kita, maka ingatlah Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Allah Ta'ala itu Maha Penerima Taubat. Allah Ta'ala itu sayang dengan umatnya. Lebih sayangnya Allah kepada hambanya dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu dia menemukan anaknya tersebut. Itu kata Nabi SAW. Maka jangan katakan bahwasanya Rob kita itu adalah Rob yang taunya menyiksa. Jangan katakan bahwasanya Rob kita itu Aziz, Maha Perkasa, Syadidul Iqab, kuat, besar ancaman siksaannya. Tapi ingatlah, Rob kita itu Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih ingat dengan kisah pembunuh 99 orang? Yang dimana 99 orang ini dibunuh di tangannya orang ini. Kemudian digenapkan menjadi 100 orang. Ya. Dan dia coba untuk mencari bagaimana caranya supaya dia bisa bertaubat dengan hal tersebut. Maka dicarilah gurunya, pendetanya, terus dikatakan kamu bisa bertaubat asalkan kamu pindah dari tempatmu sebelum dan tempatmu ke tempatmu yang lain, yang baru. Maka sampai kata Allah Subhanahu wa taala atau sampai kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang ini diterima taubatnya meskipun malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar siapa yang akan menjadi jatahnya orang ini, apakah malaikat rahmat, malaikat azab. Gara-gara belum sampai di tempat tujuannya, orang ini sudah meninggal, pembunuh ini sudah meninggal. Akhirnya malaikat rahmat, malaikat azab bertengkar gara-gara hal tersebut. Malaikat azab bilang, ini bagian saya karena dia sudah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat tidak. Ini bagian saya karena dia sudah berhijrah. Maka Allah Ta'ala mengadili dua malaikat ini dan memberikan keputusan yang menjadi bagiannya adalah malaikat rahmat. Karena kenapa? Karena orang ini ada kecondongannya untuk mengarah ke kebaikan. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya dengan hal tersebut. Hanya masalah condong matanya, condong wajahnya menuju tempat yang baru, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kisah tentang seorang pezina, seorang pelacur, yang dimana pelacur ini suatu ketika mendapati seekor anjing yang kehausan. Maka karena rahmatnya si pelacur ini, ya, si pezina ini, bukan pezina ya, tapi pelacur, ya. Artinya ya memang kerjanya seperti begitu. Ya. Maka pezina ini atau pelacur ini, ya, lembut hatinya terhadap anjing tersebut sehingga dia mengambilkan air kepada anjing yang kehausan ini dengan sepatunya, ya, dengan sepatu. Kemudian dia kasih minum anjing ini hingga anjing tersebut, apa namanya, anjing tersebut bisa tidak mati karena kehausan. Dan Allah Ta'ala Maha merahmati. Masa lalunya pelacur ini tentu buruk. Dosa-dosanya sangat banyak. Tapi Allah Ta'ala tahu sampai di mana kebaikan dan niatnya untuk melakukan perubahan. Maka kasus yang pertama hadirin sekalian diselesaikan dengan cara satu, memahami bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun. Memahami bahwa Allah Ta'ala bukan Rob yang taunya melakukan ancaman siksa. Tapi Allah Ta'ala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang kedua, pertama. Kemudian yang kedua adalah memahami bahwasanya dosa-dosa yang dia lakukan pada masa lampau atau kesalahan yang dia lakukan pada masa lampau sehingga membuat traumanya masuk pada masa sekarang, maka hendaknya trauma tersebut atau dosa-dosanya pada masa lalu dia iringi dengan kebaikan. Dia iringi dengan perbaikan. Ketika seseorang memiliki dosa-dosa yang sangat besar pada masa lalu, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa tersebut selama dia melakukan perbaikan setelahnya. Yang jadi masalah hadirin sekalian, ketika seseorang melakukan dosa di masa lalu, maka dia gembira dengan dosa-dosanya.
Ini yang jadi masalah. Ketika seseorang melakukan luka di masa lalu, maka dia gembira dengan lukanya tersebut. Dia gembira dengan kemaksiatannya tersebut. Dan ini kekeliruan. Yang benar adalah dia menyesali dan dia melakukan perbaikan atasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, yaitu kasus di mana trauma tersebut itu bukan atas kendali dirinya. Itu bukan atas kendali dirinya. Artinya ini dari orang lain. Artinya bukan dari pihaknya tapi dari orang lain. Dan ini kita bisa dapatkan kisahnya ini atau pelajarannya ini dari surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu dihasati oleh teman-temannya atau saudara-saudaranya. Sehingga membuat Nabi Yusuf alaihi salam menjadi budak di penjara, terkena hinaan di negeri Mesir, ujian perempuan dari istrinya sang raja. Seandainya hadirin sekalian bukan karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf, seandainya bukan karena ulah dari saudara-saudaranya, kita mungkin tidak akan mengenal Nabi Yusuf memiliki ujian-ujian berikutnya. Artinya ujian pertama beliau, yaitu dihasati oleh saudara-saudaranya, yang menjadi rentetan awal ujian-ujian setelahnya. Tapi perhatikanlah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah bertemu dengan saudaranya di Mesir. Ya, beliau bercanda ya dalam tanda petik dengan saudaranya tersebut. Artinya dia main-maini saudaranya. Ya, antum bisa lihat kisahnya dengan detail di surah Yusuf. Ya, dia candai dulu saudaranya, bilang kamu mencuri ini dan saya tidak ridho kecuali kamu bawa ke orang tuamu, gitu kan? Kamu bawa orang tua kalian ke sini. Sehingga saudara-saudaranya memohon-mohon. Artinya dimain-mainilah saudaranya ini. Tapi bersama dengan itu ketika saudaranya tahu bahwasanya itu Nabi Yusuf, maka perhatikan apa kata Nabi Yusuf alaihissalam. Di surah Yusuf ayat 92. Kata beliau, qala la tasriba alaikumul yawm. Yusuf tersebut berkata, la tasriba alaikumul yawm. Tidak ada cercaan terhadap kalian semuanya, wahai saudara-saudaraku, pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia, Allah Ta'ala, adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya di sini kita dapatkan pelajaran besar. Bahwasanya luka masa lalu yang diakibatkan karena ulah orang lain dan bukan kendali kita adalah melakukan pemaafan. Berhati besar. Mensyukuri takdir Allah di masa lalu. Lalu jangan lupa dia berbesar hati terhadap pelaku yang dia menjadi korban karenanya. Seandainya pun Nabi Yusuf alaihissalam mau, maka Nabi Yusuf alaihissalam pasti menyalahkan mereka.
Seandainya Nabi Yusuf mau cari kambing hitam, maka Nabi Yusuf alaihissalam memberikan mereka teguran dan cari cara bagaimana caranya untuk menghukum mereka. Atau minimal cercaan atau caci maki. Atau minimal cercaan atau caci maki. Tapi tidak kita lihat pada Nabi Yusuf. Tidak kita lihat pada Nabi Yusuf. Ya. Beliau mengatakan, La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan dan celaan kalian pada hari ini. Seandainya beliau mau, beliau katakan, kalian ya gara-gara kalian itu yang membuat saya jadi budak, gara-gara kalian itu yang membuat saya terfitnah sama Zulaikha, gara-gara kalian begini dan begini. Tapi tidak. Hati yang besar yang diperlukan bagi seseorang. Untuk menerima bahwasanya, iya, Anda adalah korbannya, saya adalah korbannya, Anda adalah pelakunya, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Dan ini hal yang sulit kita dapatkan sekarang. Kalau sekarang kita kerjanya bagaimana caranya untuk bisa balas dendam. Gara-gara trauma masa lalu kita. Oleh karenanya, di kesimpulan kita di kasus kedua, berdasarkan kisah Nabi Yusuf, dan banyak kisah-kisah yang lain. Cuma kita tidak sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah, seseorang itu harus memaafkan diri sendiri dan orang lain terhadap masa lalunya. Yang kedua adalah berbesar hati terhadap orang lain. Sekaligus dengan lapang dada terhadap orang lain. Kenapa bisa hadirin sekalian? Kenapa kita harus berbesar hati dengan orang lain? Dan lapang dada kita terhadap orang lain? Karena manusia itu tidak satu berpemikiran. Manusia tidak satu cara mindset. Kalau kita mengatakan bahwasanya semua orang harus mengikuti cara berpikir kita, maka kita termasuk orang yang gila. Yang harus kita ketahui bahwasanya setiap manusia cara berpikirnya berbeda. Ketika cara berpikirnya berbeda, mindset mereka berbeda, maka respon juga dan umpan balik yang mereka lakukan kepada kita itu boleh jadi berbeda dengan yang kita harapkan. Maka ketika kita mengharapkan orang untuk selalu berbuat baik kepada kita, sama halnya kita mengharapkan semua orang harus sama pikirannya dengan kita. Maka berbesar hati diperlukan. Sikap lapang dada diperlukan. Sampai saya ingat ya kisahnya dari Ibu Umiana. Ya. Ada orang, ya, ini kata Umiana ya, ada orang yang apa namanya ya, kalau kita katakan dikasih sesuatu, selalu dikasih, selalu diberikan ini, tetangga dan seterusnya. Tapi gara-gara hal yang kecil, gara-gara hal yang sepele yang mungkin kita lakukan maksudnya begini, nah tapi dia cara menangkapnya lain. Nah ketika cara menangkapnya lain, maka dia tersinggung, berbuat hasad dengan kita, tidak berbicara dengan kita.
Padahal maksud kita berbeda dengannya. Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan kita. Hal-hal sepele yang kita anggap mungkin benar, tapi orang lain belum tentu anggap benar. Padahal hanya hal-hal yang sepele. Maka diperlukan kebesaran hati, diperlukan kelapangan, diperlukan pemahaman orang lain terhadap apa sih yang mereka pikirkan tentang kita. Mungkin maksudnya seperti begini, tapi saya maunya seperti begini. Nah, itulah yang membuat orang menyakiti kita, bersikap buruk kepada kita, sampai pada titik membuat trauma yang besar pada diri kita. Nah, ini yang diperlukan, kebesaran hati, kelapangan dada terhadap respon masing-masing orang. Dan itu yang sulit, membuat hati kita lapang terhadap responnya manusia. Kemudian berikutnya, kasus ketiga adalah dia syukuri takdir Allah di masa lalu. Dia syukuri apa pemberian Allah berupa kebaikan dan keburukan yang dia dapatkan di masa lalu. Dan yang ketiga adalah dia bisa dan berusaha memperbaiki apa yang bisa dia perbaiki. Maka ini hal yang paling penting. Selama dia bisa perbaiki apa yang bisa diperbaiki, maka dia laksanakan hal tersebut. Contohnya misalnya kasus yang kita tidak minta-minta adalah bencana alam. Ya, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, dan seterusnya. Siapa sih ada orang yang menginginkan hal tersebut atau ada orang yang bisa prediksi? Tidak ada orang yang bisa prediksi. Ya. Kejadian tersebut terjadi hanya dalam beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Tapi gara-gara kejadian tersebut menimbulkan kerusakan besar, menimbulkan ya reruntuhan bangunan, rumah yang ambruk, orang-orang yang kita cintai meninggal, wafat, dan seterusnya. Terus bagaimana? Tidak ada yang bisa kita salahkan. Kita mau salahkan alam, bagaimana caranya? Maka kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Maka ini dibutuhkan keseriusan. Latihan yang terus-menerus. Agar orang bisa memahami bahwasanya tidak semua lingkungan, baik orang lain, ataupun lingkungan alam itu berjalan sesuai dengan maunya kita. Siapa yang bisa jamin antum besok aman-aman saja rumahnya, aman-aman saja hartanya? Tidak ada. Boleh jadi besok tsunami, boleh jadi besok banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan seterusnya. Dan ini bukan kendali kita. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah terhadap takdir masa lalu, ini merupakan hal yang sangat penting. Maka itu hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimah, pembahasan kita pada malam hari ini tentang trauma masa lalu, pembagiannya serta cara mengobatinya. Allahu ta'ala alam bisawab. Di sini ada bertanya ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengatasi trauma masa lalu pada anak? Akibat dibully waktu SD, misalnya, sehingga dia menjadi mudah tersinggung saat beranjak remaja, tidak percaya diri, dan selalu overthinking terhadap orang lain. Hasan. Jadi, eh, sebelum kita mengatasi trauma pada anak tersebut, yang harus kita selesaikan masalahnya sebenarnya hadirin sekalian, ini pertanyaan yang bagus ya, karena kejadiannya cukup sering, tentang trauma masa lalu akibat bulian.
sebelum kita masuk kepada mengatasi kasus trauma pada anak, kita harus tahu cara menghindari atau cara menghilangkan bulian di sekolah. Ini dulu. Maka untuk menghilangkan bulian dari sekolah, itu ada beberapa cara. Itu bisa dimulai dari segi manajemennya, pengaturan sekolahnya, ya. Artinya sekolahnya itu memang berkomitmen untuk mengatasi apa namanya, eh, tindakan-tindakan kekerasan pada anak, misalnya bully, kekerasan seksual dan seterusnya. Yang pertama komitmen dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, kalau saya tidak salah sekarang sudah ada namanya satuan tugas. Satuan tugas dari apa namanya pendidikan untuk mengatasi tindakan bulian pada sekolah. Dan yang ketiga, dari orang tua. Dari orang tua sendiri, dia harus bersikap aktif terhadap anaknya. Apa yang kamu lakukan, bagaimana kegiatanmu dengan teman-teman, ya. Supaya kenapa? Supaya pantauan orang tua tersebut terkontrol. Anaknya bisa dia kontrol. Yang keempat, orang tua beserta guru, ya, guru beserta orang tua harus memahami bahwasanya trauma itu, bahwasanya bully itu, ya, tindakan kekerasan sama anak-anak, baik berupa kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, tidak boleh dibenarkan. Jangan katakan bahwasanya cuma dipukul kecil, gitu tidak boleh. Jangan katakan oh cuma di apa namanya dibilang-bilangi sama orang tuanya, itu tidak boleh. Mungkin di sini teman-teman banyak yang sebagai guru, ya, atau sebagai orang tua, maka tidak boleh seseorang menormalisasi yang namanya kejahatan. Ketika ada anak salah, baik kesalahannya tersebut secara natural, dia salah, misalnya ngomongnya bicara kotor, tidak ada yang mengajarinya sebelumnya, maka itu ditegur, tidak dibiarkan. Atau sikapnya anak itu temperamental atau sikapnya suka memukul, maka diberikan pembinaan, tidak dibiarkan. Nah, maka seorang guru dan seorang anak-anak, seorang orang tua harus memahami bahwasanya kesalahan kita adalah terkadang membiarkan hal yang kecil menjadi yang besar. Sehingga ketika lingkungan tersebut membentuk, maka kasus bully yang dianggap kecil lama-lama menjadi besar. Dan akhirnya larinya ke pertanyaan ini. Pertanyaan anak-anak tersebut dibully. Sekarang, bagaimana cara menghilangkan masa lalu bullynya tersebut? Yang pertama kita harus lihat tingkat tingkat depresi, dan kita harus lihat tingkat dari stres atau tingkat trauma pada anak. Kalau sudah sampai tingkatan yang menyebabkan ada kelainan pada cara berpikir, ya, artinya sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit temperamen, atau perubahan pada fisik, misalnya tangannya menjadi tremor, ya, tangannya menjadi tremor, matanya menjadi lusuh, dan seterusnya, ya. Jadi ada perubahan pada psikis dan ada perubahan pada fisik, ya, yang sangat nyata sehingga mengganggu keseharian dari anak tersebut, maka ini harus segera dibawa ke psikiater atau psikolog, ya, psikolog. Yang kedua, jika kasusnya tidak terlalu parah, misalnya kasusnya tidak terlalu parah, tidak ada bekas fisik yang nampak, tidak ada tremor, ya, tidak ada tremor, tidak ada masalah pada mata, misalnya lesu, pucat, atau tidak ada masalah pada
cara berpikir. Maka ini sisa kita pantau. Misalnya, yang diberikan kasus tersebut mudah tersinggung saat beranjak remaja, tidak percaya diri dan selalu overthinking terhadap orang lain. Nah, maka ketika ada kekeliruan, maka ini perlu dilakukan pendekatan secara personal. Mudah tersinggungnya kenapa, apa yang terjadi, bagaimana masalahnya, ya. Tidak percaya diri kenapa bisa, apa yang terjadi, bagaimana masalahnya, overthinkingnya bagaimana, ya. Dia pandang orang lain bagaimana sifatnya, itu. Pendekatan personal yang diperlukan. Apalagi orang tua ya, apalagi orang tua. Nah, dan ini PR yang besar untuk orang tua. Karena kebanyakan dari kita menganggap orang tua itu, ya, kebanyakan dari kita orang tua menganggap bahwasanya guru itu sebagai tumpuan utama dalam pendidikan. Jadi anak kasih guru sudah selesai. Itu bukan tanggung jawab kami lagi, itu keliru. Nah, maka di sini peran orang tua sangat-sangat diperlukan sampai dengan dia beranjak dewasa sampai sebelum menikah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan komunikasi secara internal, seperti apa dia minta dengarkan pendapatnya dengan baik, ya, apa yang terjadi. Maka kita orang tua bisa menganalisis hal tersebut. Ketika dia keliru dari segi mindsetnya kepada orang lain, kita jelaskan dengan benar. Jadi itu ya ada dua ya. Yang pertama dari tingkat tingkat bahaya atau tingkat depresi yang cukup tinggi, trauma yang tinggi. Dan yang kedua adalah trauma yang sifatnya bisa kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Terakhir Pak Ustadz, bagaimana menghilangkan sakit hati karena terlalu disakiti dan orang yang sama. Afan puluhan tahun. Ini perlu dijelaskan ya. Perlu dijelaskan. Karena kalau kita secara umum, masalah yang secara umum Anda sudah berikan jawabannya secara umum juga di pelajaran kita. Jadi adapun masalah yang lebih spesifik, ya, masalah yang lebih spesifik, jawabannya juga harus lebih spesifik, gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, menghilangkan sakit hati karena sering disakiti puluhan tahun, jawabannya ada di mana? Di pelajaran kita. Tapi kalau pertanyaannya lebih detail daripada itu, ya, diceritakan asal mulanya dan seterusnya, maka ini bisa kita jawab secara detail juga. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja ya yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan kembali di jam yang sama. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa inallah nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma lamana innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa'alimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Tambahkanlah ilmu kami wahai zat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum ya Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan dapat kita pahami dan dapat menyadarkan kita bahwa salah satu penyebab hidup yang bahagia adalah melupakan masa lalu. Baik dengan meminta maaf maupun berlapang dada untuk memaafkan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian ikhwah semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.